Apa kabar, Ardia? Baik, baik. Ya cukup cukup Jumat lah ya kita. Jadi lumayan celebratory gitu hari ini. Lo gimana? Gua hari ini lumayan menyenangkan. Nggak ngapa-ngapain. Bukan nggak ngapa-ngapain sih, maksudnya lumayan santai lah hari ini. Iya, karena gue masih kerja kantoran, jadi tiap Jumat tuh gue bersyukur pada segala Tuhan. Oh, oke. Oh, ini hari Jumat ya. Gue main itu hari Kamis tuh nggak? Oh ya, Jumat ya, benar-benar. Jumat ini. Oh iya. Ketahuan nggak sholat Jumat nih. Eh, tadi habis ini ya preskonnya Moka sama siapa? Vira Talisa. Iya, tepat jam 8 tadi baru rilis Mocha dan Viratalisa splitnya, isinya 2 lagu. Lo bisa akses sekarang jadi iklan. Di storefront. Di storefront eksklusif. Itu emang itu opening gue tadi biar ke situ maksudnya. Oh, oke. Kemarin gue didengerin bocorannya sedikit. Tadi gue pertama kali dengar. Kan itu sekalian session gitu kan. Iya. Oke. Mantap. Mungkin intro nih, maksudnya adalah orang yang nggak terlalu familiar sama si The Storefront ini gitu. Mungkin bukan pendengar apa ya, followernya Kios Ojo Kios gitu. Mungkin bisa lo sedikit cerita kali ya, Storefront itu apa sih sebenarnya? Ya. Storefront adalah platform distribusi alternatif hari ini ya. Oh, udah ada Rico sekarang, udah kelar pressconnya. Kalau Rico. Enggak, Rico pasti kabur dia dari presscon, gue tau banget ya. Kami adalah platform distribusi alternatif. Kita mulai operasi di September 2020. Kita sekarang fokus ke katalog musisi lokal ya. Jadi kita ngumpulin teman-teman musisi dan label. Mungkin awalnya pertama kali berdiri Jakarta sentris, terus lama-lama keluar dari Jakarta, keluar dari Pulau Jawa, hopefully sering berjalannya waktu. Kita tahun ini persis tahun beroperasi, jadi semoga setelah itu semakin luas ya. Tapi memang prinsipnya cukup apa ya, tanpa bermaksud gitu ya, itu cukup DIY gitu, karena kita bikin dengan modal sendiri segala macam. Tapi mungkin nanti gue bisa jelasin mengenai kayak gimana kita berdiri secara anekdot. Cuma secara singkat itu kita mendistribusikan musik secara alternatif, jadi bukan streaming, bukan kayak mungkin lebih mirip Bandcamp atau iTunes Store gitu. Cuma yang membedakan kita dan yang membuat kita mendapat banyak apa ya, positive price gitu, kayak lo ngajakin live atau apa itu mostly karena kita punya 3 prinsip yang mungkin lo udah bahas hari ini ya di manifesto. Yoi, kita punya manifesto yang cukup penting bagi kita. Yang pertama, kita mendistribusikan 90% digital sales-nya ke musisi. Dan sepengetahuan gue itu paling tinggi di antara semua platform lain. Bandcamp 85% before tax. Kita nggak usah ngomongin Spotify, Apple Music karena ya jauh lah dan nggak setara juga. Terus yang kedua, kita punya The Transparency Act, di mana kita setiap bulan akan disclose financials kita, jadi gaji gua berapa, siapa aja yang laku rilisannya, pengeluaran macam apa, atau kita lagi ngapain secara keuangan ya. Jadi lo sebagai label atau sebagai musisi bisa ngelihat berapa yang laku, terus lo cocokin sama transferan gua. Itu satu. Dua, bagi orang-orang yang invested di platform ini secara emosional gitu, maksudnya bagi pemerhati industri gitu ya kasarnya, lo bisa ngelihat tanggung jawab kita gitu dari bulan ke bulan. Lo bisa ngelihat hari ini tanggal 25 September kasnya Storefront berapa gitu kan, karena besok kita akan publish laporan kita misalnya. Yang terakhir juga jadi ngomong ke pendengar juga, kayak pendengar lo berkontribusi sekian juta loh bulan ini untuk musisi-musisi di luar sana gitu. Setiap pembelian lo tuh benar-benar berkontribusi langsung, karena kita cuma ngambil 10% kan. Jadi kalau lo beli suatu rilisan 10.000, lo 9.000 ngasih langsung ke band A gitu misalnya. Tapi kayaknya lo nggak sadar, tapi
storefront nggak akan ada kalau kios Ojo Kios tidak menolak request Bin Harlan. tidak menolak. Maksudnya gimana nih? Jadi ini bagian anekdotnya ya. Cuma waktu itu Bin Harlan yang jadi trigger kita kan. Bin Harlan suatu hari setelah podcast gitu WhatsApp gue mau rilis dong di website lo, dulu masih noiser.com, website kita sebagai promotor gitu kan. Hah, ngapain Bin? Kan gue bukan label, gue bilang gitu. Terus tapi gue taruh di kios, tapi kayaknya nggak jadi deh, karena satu dan lain gue lupa kenapa, jujur, karena terus habis itu akhirnya itu set in motion semua ide-ide storefront habis itu. Jadi kayak kita bikin storefront gara-gara Bin. Jadi secara nggak langsung thank you Kios Ojo Kios sih, walaupun nggak sengaja. Ya, sebenarnya bukan nggak jadi, cuma keundur. Jadi emang Pak Bin mau masukin di kiosnya, di websitenya Kios. Cuma websitenya Kios tuh akhirnya buatnya agak lama, mundur. Akhirnya ya udah, mungkin akhirnya dia ngomong sama lo gitu buat di Noise Hall. Tapi tetap ada kok, akhirnya jadi akhirnya diputar di kios, website Kios selama 2 minggu, seinget gue. Gue inget itu. Bersambung kan kita ngomonginnya setelah Fidelita. Bersambung, ya. Cinta, habis itu terus dijual di gue juga. Jadi, ya. Iya. Iya. Berarti ternyata ada hubungannya, nggak sengaja ya, ternyata. Sengaja, betul. Terus manifesto ketiga apa berarti? Yang tadi kedua kan transparansi Acne. Manifesto ketiga adalah ease of payment sih. Jadi, sebenarnya bagi produk musik, kan rata-rata diimpor ya, maksudnya platform musik biasanya diimpor, kayak kita ngomongin Bandcamp, harus bayar kartu kredit, kita ngomongin Spotify, baru akhir-akhir ini nerima pembayaran via Telkomsel, gue lupa, kayak Telkomsel, ya. Atau kayak lewat GoPay gitu kan, lately gitu kan, sebelumnya kan lo harus bayar kartu kredit atau debit gitu kan, kartu kredit lah. Terus kita ngomongin Apple Music juga sama, sampai hari ini masih harus pakai, kayaknya Apple Music udah bisa terima payment alternatif, tapi intinya adalah gue sebagai penggemar dulu agak-agak untuk konsum musik, karena kadang-kadang ya harus pakai kartu kredit gitu. Misalnya gue mau support satu musisi yang gue seneng banget, harus ke Bandcamp, dulu gue nggak mau kartu kredit, agak tricky. Jadi gue pengen kayak anak SMA mana punya kartu kredit gitu. Itu dia. Jadi gue coba mendemokratisasi proses itu, akhirnya kita onboard pakai payment gateway yang lumayan friendly lah ke orang-orang Indo. Jadi bisa pakai GoPay, OVO, debit, virtual account, kayaknya bisa untuk beberapa bank, tapi intinya kayak gue ngasih opsi. Jadi lo bener-bener nggak ada alasan buat nggak support gitu, kasarnya. Jadi lo memiliki musik itu gitu, dan lo memutuskan bagaimana lo bayar musik yang lo akan miliki gitu. Oke. Terus juga yang gue tulis tadi di postingnya Kios tuh soal ini apa? File lagu yang lo bisa lo miliki gitu. Betul. Kayak itu sebenarnya kalau dari gue emang gue selalu suka, maksudnya gue pengen mereplikasi pengalaman mendengarkan via musik ya, kayak lo buka CD atau buka kaset, terus lo buka PDF, PDF, jadi kayak lembaran sleep notes segala macam gitu. Gue pengen aplikasi itu, jadi kayak lo benar-benar punya musiknya. Syukur-syukur gue selalu nge-push artis yang masukin lagu ke kita untuk memberikan sesuatu yang lebih gitu, karena otherwise harus gue akui sebenarnya berat kan untuk kayak anjir lo download MP3 zip file, terus kalau tahu cuma isinya lagu doang kan sebenarnya kayak agak disayangkan gitu. Jadi gue selalu nge-push untuk lo kasih PDF kayak lo kasih apa kayak. Banyak yang akhirnya ngasih liner notes, ada yang ngasih wallpaper, ada yang ngasih zine, ada yang ngasih banyak lah. Dan, tapi lagi-lagi gue nggak pernah maksa, cuma merekomendasikan. Jadi tujuannya sih itu untuk kayak, lagi pula itu satu hal ya, kayak romantisasinya. Yang kedua sebenarnya agak-agak gue suka agak kesel juga, kayak misalnya lo mungkin pernah ngerasain di Spotify satu hari lo bisa akses, tiba-tiba besoknya lo nggak bisa akses gitu. Gue nggak tahu bisa gara-gara license, gara-gara apa. Kadang-kadang musik yang udah gue save di streaming platform tuh jadi nggak bisa play. Ya, karena mereka punya perjanjian per tahun sama label dan publisher. Iya, Pak. Iya, bisa kayak gitu, bisa atau geo locking gitu. Kadang-kadang kayak Flaming Lips yang terakhir kan kita nggak bisa play di Indo ya, kayak lo harus pakai VPN gitu. Kan kayak menurut gue kurang demokratis aja gitu. Makanya kayak kalau lo punya MP3-nya,
lo nggak usah pakai kuota lagi. Lo ya initially lo harus pakai kuota untuk download MP3-nya, tapi habis itu ya lo bisa dengerin sesuka lo, dan gue nggak akan ngerubah file itu gitu. Jadi kalau misalnya nih ada satu band ngerevisi filenya, ya lo akan punya dua file gitu, karena lo harus re-download lagi. Versi initialnya sih ada. Dan mungkin layer ketiganya adalah sejujur-jujurnya bikin infrastruktur non-download kan mahal ya. Kayak kita semua tahu bikin platform mahal. Kayak gue akhirnya mencari celah di mana kita bisa tetap cost efficient tapi tetap ada maksudnya juga gitu. Jadi berarti di storefront itu, di websitenya lo beli, masukin ke keranjang, bayar, di-download apa dikirim lewat email lagunya? Jadi saat lo bayar, lo akan dapat email, habis itu lo klik linknya, lo download, habis itu akan ada di HP lo. Oh, oke. Cuma 4 klik gitu total, dari kayak lo buka website kita, lo pilih albumnya atau rilisannya, lo klik 2 kali buat payment segala macam, nyampe di email lo klik lagi sekali lagi buat download, tuh 4-5 klik lah overall. Kalau itu lancar ya. Si link yang dikirim ke email ini bisa diklik lebih dari sekali atau enggak? Maksud gue lo bisa download lebih dari sekali? Selama masih pakai email yang lo pertama kali pakai account lo, itu nggak apa-apa, karena untuk recovery kan. Kalau misalnya lo pengen pindahin ke device lain ya ada. Tapi kalau lo kirim ke orang lain tuh nggak bisa. Oke. Nah, gue banyak pertanyaan nih, mungkin dari manifesto pertama dulu kali ya, apa yang udah ditanyain juga banyak orang gitu, dan orang mungkin berpikir-pikir juga, lo dapat dari mana sih keuntungannya, maksudnya kalau mau nyari keuntungan, dan apakah 10% itu cukup buat the storefront sendiri ya, sorry. Iya. Kalau lo tanya fair-fairan sih ya, sebenarnya secara bisnis konyol ya premisnya, karena kayak gue cuma dapat 10% gitu. Cuma saat itu kita berangkat dari promotor yang dirumahkan kan, tahun 2020 sampai dari The Noise Core ya. Yoi, jadi kita simply dulu lah, dan kita berangkat dari situ. Dan sebenarnya kalau gue boleh jujur, sebenarnya awalnya pembuatan platform ini orientasinya bukan bisnis awalnya. Mungkin sekarang iya karena scale-nya lebih gede. Cuma awalnya bener-bener saat itu gue pribadi sedang tertarik dengan distribusi alternatif aja. Kayak sebenarnya panutan favorit gue adalah Resonate sebenarnya, karena mereka bisa menemukan middle ground antara streaming dan ease of use gitu. Jadi tetap streaming tapi tetap fair gitu. Mungkin kalau ada yang tertarik, lo bisa ngulik lebih lanjut mengenai Resonate. Gue kayak akan jadi panjang banget ngomongnya. Cuma itu awalnya, terus kayak di trigger band segala macem, kita bikin lah, dan gue coba nyari titik yang paling fair bagi musisi dulu, nomor 1, karena nggak tahu lah, serak kayak track record platform baru atau apapun yang baru gitu, itu kadang-kadang suka ada tipu daya gitu lah, kayak bawa kabur duit segala macam. Jadi kayak yang pertama, gue nggak suka nih di industri ini banyak tepu-tepu. Jadi transparansi dulu gitu. Kayak lo bahas di sama Rio Tantomo. Iya sama Rio ya, gue lupa. Tapi ya itu sama Rio. Tepu-tepu lah intinya, itu nomor 1. Nomor 2, teman-teman gue saat itu lagi nggak ada show, mungkin sampai hari ini nggak ada show. Kalau gitu gimana caranya gue bisa ngasih liquidity? 10% revenue buat lo dulu gitu, karena orang-orang di balik storefront cukup beruntung untuk punya kerjaan kantoran. Jadi kayak lo bisa lihat di laporan keuangan kita yang digaji cuma 2 orang gitu, itu pun nggak nyampe UMR, dan kita fine-fine aja. Gue sampai hari ini tidak menerima spesial pun, tapi itu sebenarnya buruk ya. Sekali lagi, gue bukan kayak ayo kalian bekerja bagi industri ini. Itu gue simply punya privilege yang cukup besar untuk tidak mengambil gaji dari sini gitu. Jadi gue fokus ke development. Jadi kalaupun kita punya duit, biasanya buat bayar orang-orang yang kita hire untuk suatu task yang penting gitu, task yang nggak bisa digantikan orang lain, dan untuk developmentnya atau kayak buat server, buat apa. Jadi fokusnya di situ dulu. Dan memang kalau kita ngomongin business wise, memang agak reckless gitu. Gue literally dari 5-6 orang yang digaji cuma 2 orang gitu, kurang bertanggung jawab lah. Jadi gue tidak merekomendasikan itu gitu. Bukan itu poinnya adalah kita semua di balik storefront 90% orangnya punya kerjaan kantoran. Jadi kita berkorban waktu dan tenaga aja gitu di sini gitu. Oke.
Jadi sebenarnya memang awalnya bukan buat mencari keuntungan ya. Penting cukup buat hosting dan server dan storage mungkin. Iya, benar. Lo pasti tahu lah. Ya. Nah, tadi lo sempat singgung saat ini atau apa nggak mencari keuntungan walaupun sekarang akhirnya ada berkembang. Lo juga harus mikirin mulai mikir segi bisnisnya sih menurut kalau gue pikir ya, nggak tahu ini benar apa enggak. Dan nanti mungkin gue agak lompat kali ya, tapi gue berpikir misalnya nanti ini lo makin lama makin gede nih berkembang, makin banyak orang mau gabung di lo, jual karya di lo akan ini nggak sih? Gue nanya ini biar gue sebelum gue lupa ya. Lo akan punya batasan nggak sih atau titik gue harus stop nih biar gue nggak terlalu gede, bukan mau sombong, cuma mungkin gue kalau udah jadi makin gede ada hal kayak lo harus invest di server, di storage, di teknologi yang mungkin malah akhirnya membuat ongkos produksi lo jadi gede banget gitu, seperti Spotify gitu. Iya. Itu sih emang yang tadi gue omongin bahwa kita udah mulai melek tuh bukan mulai cari keuntungan tapi mulai tanggung jawab nih. Kayak sekarang udah ada Rico masuk, udah ada Batman masuk gitu. Itu kan scale makin gede ya, baik dari segi pembeli atau kalau kita tiap minggu nambah terus. Jadi gimana platform ini bisa berkembang secara sustainable gitu. Jadi gue bisa terus scale up gitu in terms of server, storage, dan UI UX-nya. Dan musisi juga makin nyaman untuk pakai ini gitu. Itu memang kita consider banget sih, banyak hal-hal yang pengen kita explore, dan memang kalau gue boleh jujur 10% membuat kita limited pergerakannya gitu. Kayak obviously gue nggak bisa invest di server Google Cloud Platform kalau gue masih menarik keuntungan sekitar 1 juta per bulan gitu. Cuma gue percaya maksudnya ini mungkin agak keluar konteks ya, tapi gue percaya bahwa value di awal itu penting untuk dipertahankan. Dan gue ngelihat soalnya kenapa banyak yang ngomong, kayak Rico pernah ngomong juga, kenapa nggak naikin dari 90%? Gue nggak tahu Rico itu siapa sih. Kenapa nggak naikin 20% buat lo atau 20% buat lo? Soalnya kayak achievement terbesar gue adalah ketika suatu band ngomong, anjrit, ini sebulan dari lo transferan sama dengan berapa bulan atau berapa setahun di Spotify gitu. Tuh kayak oke, platform ini berjalan terlepas dari keterbatasannya, terlepas dari gue hanya menarik keuntungan sekian juta per bulan, itu nomor 2 gitu. Jadi gue pengen mempertahankan efektivitas kita secara moneter gitu, kayak oke, lo dapet likuiditas terus nih per bulan, apalagi kalau ditahan-tahan lo bisa lihat semua. Jadi itu yang gue nggak mau rubah. Dan secara bisnis kayak mungkin lo juga tahu kayak sekarang kan banyak banget perusahaan-perusahaan dumping value gitu. Spotify aja tiap tahun rugi gitu misalnya. Atau Iya, mereka nggak pernah untung sih sebenarnya. Iya kan. Terus siapapun lah, kayak kita ngomongin perusahaan terbesar sekarang gitu yang lagi naik, kayak e-commerce semua juga rugi gitu, atau siapapun. Jadi kalau memang mau ada ekspansi ya, gue jujur melihat bahwa gue nggak mau bikin ini jadi membebankan musisi atau pendengar. Kalaupun gue mau expand atau udah ada inclination untuk expand, itu makin banyak yang masuk, makin banyak yang beli. Menurut gue ya itu pakai duit yang bisa dibakar aja gitu at some point. Kalau gue mau expand ya, gue nggak akan merubah 90%-nya, gue nggak akan merubah transparency act-nya. At some point, menurut gue, ini gue bego-begoan aja, cuma kayak at some point, misalnya udah segede itu, paling bisa lah kita bakar duit gitu. Itu versi gue sebagai platform runner-nya ya. Karena gue nggak melihat ada versi di mana kita bisa expand segede-gede Spotify, tapi kita profitable gitu, in terms of bisnisnya ya. Karena Spotify aja nggak bisa, gitu. Dan Spotify artisnya pakai remah-remah kan. Jadi kayak, gue cukup berharap dalam segi bisnisnya. Ya, lo bisa ngelihat misalnya nih ada lo dikasih ada funding gede gitu, lo jadi unicorn company gitu, lo akan go ahead untuk expand itu atau bagaimana? Ya, go ahead. Kayak menurut gue ya, kayak setiap industri kreatif udah ada anak kesayangan tech-nya gitu dalam tech world-nya gitu ya. Kayak misalnya di film kan sekarang banyak VC yang main duitnya di situ. Fashion juga banget yang udah di musik tuh nggak ada sebenarnya kan. Siapa yang main? Adanya Konglop gitu masuk ke sini. Kita ngomongin Melon, kita ngomongin siapa. Belum ada kesayangan
duit private gitu atau apapun yang ada di musik gitu. Satu karena emang kita kurang main ke sana karena kita lumayan agak praktek industrinya agak ya lo tahu sendiri lah. Cuma maksud gue adalah kalau emang ada kesempatan di mana gue bisa atau platform apapun gitu di luar sana dalam industri musik bisa dapat funding segede itu tuh penting banget karena aliran kapital ke industri musik selama 10 tahun terakhir dari mana coba terbatas banget. Kalau ada aliran kapital lain gitu selain dari perusahaan-perusahaan yang udah langganan gitu yang mau masukin duit untuk growth-nya, gue bisa bilang ayo aja gitu, nggak terbatas buat storefront ya, buat siapapun gitu karena di luar sana industri musik udah banyak uang yang dimasukin untuk growth gitu loh, bukan untuk investment untuk membesarkan industrinya gitu. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal ekspansi juga nih, lo udah pasti setahun berarti ya, 20 September 2020 ke tahun 2021 ini. Gue ngeliat website lo juga udah jauh berbeda gitu, maksudnya dari awal pertama kali ngeliat tahun lalu. Bisa kasih tahu aja apa sih ekspansi apa aja yang udah lo lakuin selama ini sudah setahun ini, atau terobosan apa aja? Oke. Terusan pertama tuh kita mulai awalnya kita tuh strictly digital, habis itu di bulan ketiga atau keempat kita masukin physical releases. Dari situ kita punya gudang akhirnya sekarang. Terus terobosan lain in terms of digital expansion physical expansion, kita bikin inisiatif mixtape di mana lo bisa milih mixtape dengan lagu-lagu di storefront gitu. Terus kita juga invest di tape deck buat bikin kaset di mixtape. Terobosan lainnya sebenarnya lebih ke intangible sih, kayak ngobrol sama Rico tuh terobosan karena kita yang tadinya bertobat dari mana dan tiba-tiba Rico bisa ngobrol gitu. Kayak kita sebelumnya kan mungkin gue nggak tahu lo tahu apa enggak ya, tapi dulu kan gue bisa bilang dengan self awareness yang cukup tinggi kan, kayak kita dulunya promotor Jaksel banget gitu ya, kayak datengin band bule, terus terbatas pergaulan. Terobosan paling penting menurut gue adalah kita get in touch with orang-orang yang sebelumnya kita nggak kenal, kayak Batman, Nico, dan puluhan musisi lain yang tiba-tiba WhatsApp gue atau WhatsApp teman-teman yang lain, kayak gue mau masuk dong, atau kayak ini ada Suburbians Band, gimana caranya masuk. Itu kayak menurut gue terobosan katalog sih yang paling penting, karena awalnya gue tuh ragu kita bisa host, kira-kira ada yang mau nggak ya band-bandnya masukin karya ke kita. Sekarang malah ada yang kebalikan nih, dimana kita harus hemat space server karena kebanyakan yang masuk gitu. Oke. Nah tadi lo sempat Jaksel juga, jadi lo sempat bilang kan waktu ngobrol sama Rio tuh, lo berusaha nyari karya-karya dari luar Pulau Jawa, atau malah lo keluar dari Jakarta aja dulu deh gitu. Apakah itu udah berhasil sekarang setahun ini? Gue bisa bilang belum sih, kayak belum ya. Belum. Kemarin tantangannya apa sih sebenarnya? Tantangannya kemarin tuh bahkan gue ditodong sama Kasimin, upaya lo untuk dekolonisasi dan desentralisasi musik tuh apa? Gue mati ditanyain di gue dengar kok itu di YouTube. Iya, kelar banget tuh hari itu. Cuma gue mau ngaku itu salah satu kelemahan terbesar kita, karena jatuhnya kalau gue boleh bilang masalah social capital sih. Karena lo tahu tadi gue kasih backgroundnya bahwa kita semua punya full time job gitu, terus kayak ini semua hal yang kayak kita juggle dengan private life, dengan corporate life. Jadi kayak kita berangkat dari apa yang kita punya gitu. Kebetulan kalau ada orang yang reach out mau, kita pasti layanin. Cuma yang gue tangkap dari beberapa teman-teman di luar Pulau Jawa atau di luar Jakarta tuh kadang-kadang mereka jiper gitu, kayak takut nanti ditolak gitu. Kemarin gue udah telepon sama Arik dari Medan, kalau kenal kayak ini ada band gue lupa lagi namanya, sorry. Cuma ini ada band mau masukin ke storefront, terus kayak oh ya udah masukin ke formnya aja, gue bilang. Arik bilang mereka takutnya ditolak. Terus kayak ya jadi ada, gue gak mau bilang segan juga, cuma kayak orang-orang jiper aja, takutnya seolah kita tuh musik lo harus sesuai selera gue dan teman-teman gue untuk masuk ke toko ini. Dan gue nggak mungkin karena ngelihat rilisan yang ada di website storefront, mereka jadi jiper kali.
Argia? Mungkin, tapi mungkin ini sekali gue selalu bilang ini nih, kadang-kadang soalnya problem ini tuh paling sering tanya, gimana lo mengkurasi musik yang masuk ke situs lo. Gue bisa bilang sekarang dengan banyaknya interest di storefront sebenarnya cukup. Dulu kan memang ada proses kurasi di mana gue harus nolak 1-2 artis karena dulu server gue jujur cuma 2 giga. Anjir, kecil ya? Gue harus pilih banget. Jadi cuma mungkin pertengahan tahun lalu kita baru upgrade server ke berapa giga, cuma lumayan lah. Jadi sebenarnya sekarang proses kurasi yang ditakutkan orang-orang tuh strictly gara-gara gue nggak punya space-nya gitu. Gue kalau gue dikasih funding yang lo bilang tadi, itu hal pertama yang gue address sih, kayak kalau bisa semua orang bisa masukin gitu. Jadi itu ya pesannya adalah lo jangan jiper. Sebenarnya sekarang udah hampir nggak ada kurasi. Kalaupun yang ada tuh lama karena masukinnya kita harus satu-satu, terus kayak ya lo tau lah kita cuma 4 orang, gue udah jelasin berkali-kali. Jadi kita butuh waktu untuk masukin rilisan lo. Ya. Nah ini sekalian tadi berarti menjawab pertanyaan Suburban Band ya, dia nanya Hero Friend mau tanya nih untuk rilisan apa? Tadi juga pokoknya nanya tentang kurasi lah. Rilisan fisik di storefront, dia tentang rilisan fisik di storefront itu prosesnya kayak gimana? Ini tanya rilisan fisik, sorry. Iya sama, rilisan fisik juga. Bahkan rilisan fisik harusnya tidak ada filter karena ya kan tidak makan server gitu. Kita kan cuma kayak gambar doang kalau kita ngomong teknikalnya ya. Terus lo ngasih barang ke kita, terus consignment sistemnya kita berapa persen selesai gitu. Yang agak makan server kan digital releases ya, karena kayak berapa ratus mega gitu satu album. Ya, berarti itu ini juga ini ada hubungannya komentar terakhir apa nih dari Suburban Band juga. Emang bener sih rilisan apa? Gue nggak kebaca lagi. Keren banget, filteringnya bagus. Ya, tapi sayangnya bentar lagi udah nggak ada filtering. Jadi filteringnya abis ini. Sebenarnya kalau gue sebagai orang luar juga, kalau gue nggak dengerin wawancara dengan Rio, gue nggak mungkin akhirnya karena gue dengerin wawancara dengan Rio itu gue ngerti, oke, lo ternyata teman baiknya bapak ya si Karim. Gitu. Jadi kenapa itu ada rilisan dia di Sorel, karena lo teman SMA, lo teman SMA gitu. Ya lo bantuin temen lah, masa nggak bantuin temen gitu, bukan soal kurasi gitu. Oke. Menarik. Terus berarti berarti lo masih butuh karya-karya di luar Pulau Jawa ya, band-band musisi di luar Pulau Jawa ya. Iya, tentunya dari luar, kayak ada beberapa orang ngomong ekspansi keluar negeri lah, atau kayak Asia Tenggara. Gue pengen keluar Jawa dulu deh, baru keluar negeri, karena keluar negeri nggak susah itu, tapi keluar Jawa tuh agak tricky juga sebenarnya. Ya. Nah, dari gue. Terus gue mau komentar soal mixtape itu. Gue juga suka itu. Kenapa gue tanya soal terobosan, karena gue suka soal mixtape itu. Gue ini hal sederhana, cuma buat gue jenius karena ada di storefront gitu. Kayak lo bisa milih, lo kayak milih lagu terus dikirimin kan kasetnya kan gitu. Ya, bukan hanya sekedar dengerin di mana mixtape.com iya Mixcloud. ya. Terus soal soal ini bagaimana lo bisa, ya mungkin ke situ gue mau nanya dulu sih. Sebenarnya storefront itu apa sih, tempat buat orang mendapatkan musik baru, atau sebenarnya buat para fans mendukung musisi yang mereka suka? Oke. Itu pertanyaan bagus banget sih, karena emang itu karena gini, gue percaya yang kedua, karena lo nggak bisa dengerin semua musiknya. Jadi hari ini storefront sebagai platform belum bisa dijadikan sebagai music discovery tool gitu, karena nggak semua album punya preview track, walaupun ada preview tracknya cuma satu. In essence, kalau nggak ada di streaming platform, lo akan beli kucing dalam karung. Tapi menurut gue itu
itu fun, tapi bagi orang lain mungkin enggak, karena kayak dia masukin duit kayak itu jelek gitu. Cuma ini, dan gue bisa lihat dari data salesnya juga, ini fokus pada band-band yang penggemarnya tuh supportive dan konsumen yang conscious gitu, bahwa Spotify tuh agak tai, ini tuh agak kurang ya pembayarannya, ini kurang adil, kurang fair. Jadi ada dua jenis konsumen, penggemar gitu, kayak misalnya ini gue yakin website gue lagi rame karena Rico baru rilis single sama Vira. Kedua, konsumen yang sadar gitu, mungkin udah ada lagunya di Spotify dia, tapi dia tahu satu stream dia cuma Rp7 misalnya bagi band kesayang dia ini, jadi belilah di storefront gitu. Tapi kalau untuk music discovery gitu kayak, hari ini gue mau cari musik baru di storefront gitu, mungkin enggak, tapi bisa jadi kadang-kadang ada orang yang pakai website kita untuk kayak lagi ada musik baru apa nih, setelah dia cari sendiri di platform lain. Mungkin itu paling deket dengan music discovery ya, tapi kayak kalau coba pakai storefront untuk discover musik baru kayak belum. Oke, nah itu berarti menyambung ke pertanyaan gue berikut. Jadi gini, apa yang lo bilang ketika banyak orang mau eksklusif di the storefront aja rilisannya gitu? Karena hubungannya dengan tadi lo bilang bukan soal saat ini bukan Discover sebagai tempat mencari musik baru, karena ya gini, pendengar itu kan ada pendengar yang casual aja kan. Maksudnya pendengar casual itu kayak di per platform di Amazon Music, betul, Apple Music, Google Music atau Spotify gitu. Itu mereka tuh casual listener aja gitu. Tapi ketika mereka udah suka, mereka akan jadi militan, jadi fans ya. Akhirnya apapun dicari kan. Mungkin kayak contoh pertama ya Pak, ini tuh Harlan Burr, dia punya fans militan yang rela beli, walaupun mungkin jumlah cuma 20 orang, cuma kalau 20 orang itu beli 20 juta satu karya, ya lo kaya juga sih sebenarnya gitu. Jadi apa yang maksudnya gue kepingin tahu pendapat lo ketika orang eksklusif di the storefront tapi nggak ada di tempat lain, menurut lo gimana itu soal discovery ini? Gue sebagai pendengar, jujur kalau gue ya, maksudnya setiap orang sebagai pendengar pasti beda behavior ya. Cuma gue appreciate itu sih, karena gue bisa dikatakan sebagai pendengar yang conscious lah ya. Obviously gue tahu mengenai Spotify tai segala macam. Jadi ketika artis gue cuma ada di storefront gitu misalnya, atau platform manapun sebenarnya yang lebih adil, gue akan happily support gitu. Cuma gue ngerti bahwa ada pendengar yang casual yang lo bilang tadi, yang mungkin tidak appreciate bahwa gue harus beli nih gitu, padahal gue ada Spotify gitu. Tadi kayak ada pertanyaan itu di presscon-nya Rico. Untuk mereka, menurut gue itu lagi-lagi kuasa ada di artis ya. Gue nggak pernah memaksakan artis manapun untuk eksklusif, tapi di sisi lain itu bisa jadi pintu mereka untuk jadi momen edukasional gitu bagi mereka. Kayak oke, misalnya gue kepo banget, udah deh gue cobain beli, dan mereka secara langsung support artisnya. 1, 2, mereka bisa jadi gateway mereka untuk jadi conscious listener gitu menurut gue ya. Karena kalau cuma ada di gue atau di platform manapun, sekali lagi ya, gue nggak mau kayak single out platform storefront doang yang sifatnya eksklusif dan memihak pada artis. Menurut gue itu hal positif, karena misal lo bisa ngomongin tentang mungkin ada cost di mana exposure tidak setinggi itu. Tapi kalau kita ngomongin moneter, pasti tetap segede-gedenya streaming lo di Spotify atau dimanapun, dibanding lo ngumpetin single lo atau album lo secara eksklusif di storefront, pasti lebih besar di storefront. Dan itu pengalaman gue selama setahun terakhir gitu. Itu nomor 1. Itu berarti kuasa lo sebagai artis ya, dimana lo bisa mendapat monetary gain yang jauh lebih tinggi. Yang kedua, lo akhirnya bisa punya, karena gue ngasih data ke artis kan, kalau diminta, lo sebenarnya bisa punya data yang lebih robust daripada back end distributor digital gitu. Jadi kayak sebenarnya ada trade off-nya. Gue setuju bahwa lo mungkin akan kehilangan sekian persen pendengar casual, tapi lo bisa leverage itu secara moneter dan secara data. Lo bisa dapat data yang lebih robust, lebih segmentasinya jelas, karena aku nggak pernah dapat breakdown-nya kan dari agregator tuh. Dan itu menurut gue harusnya lo dapat gitu. Dan itu yang kalau gue ditanya, obviously gue belum bisa ngasih dashboard ke semua musisi ya, tapi kalau gue ditanya, gue akan happily jelasin, ini data lo
sebulan 2 bulan terakhir pembeli seperti ini, nanti gue kasih Excel atau apapun lah caranya. Cuma ada trade off di situ, dan gue sebagai pendengar ataupun gue sebagai musisi will happily ya udah trade off-nya itu dulu. Misal buat album ini nggak usah selamanya eksklusif di Storefront, misalnya seminggu 2 minggu itu udah cukup dapetin momentum moneter dan momentum apapun yang lo cari gitu. Secara promosi juga sebenarnya menarik kan, kayak wah susah banget nyarinya gitu. Ya. Itu yang kepingin gue diskusin sebenarnya, apa trade off itu tadi yang karena gue ngelihat si platform udah established ini, kalau gue ngelihatnya gini sih, bagaimana kita bisa meng-abuse platform ini sih buat keuntungan kita sendiri gitu. Betul. Jangan mau di-abuse sebenarnya kalau gue ngelihatnya ya. Jadi abuse-nya itu adalah bagaimana, kan mereka tuh sebenarnya karena masif gede itu udah apa sih exposure-nya gitu yang jauh gede gitu. Betul. Walaupun jutaan puluhan juta lagu ada di situ gitu. Cuma kan karena dibagi per negara, jadi lumayan gampang sebenarnya. Bukan gampang sih, lebih enak lah. Apalagi ada kayak Spotify itu ada playlist yang emang sebenarnya terbukti juga meningkatkan streaming ketika masuk sebuah playlist gitu. Jadi itu tadi sih. Tapi lo udah jawab sih soal trade off itu. Dan emang ya apa yang lo lakuin sebenarnya punya keuntungan dan kerugian masing-masing sebenarnya. Ya. Tinggal bagaimana lo menyikapinya. Tapi menarik sebelum tadi, mungkin kayak eksklusif itu di sini seminggu buat dapetin momen dan mungkin moneternya gitu, uangnya, keuntungan finansial dulu, baru nanti exposure-nya nanti baru taruh di situ gitu. Dan itu sering banget terjadi, dan gue sebenarnya sejujurnya merekomendasikan hal itu kalau lo takut kehilangan exposure gitu ya, bagi band-band yang mungkin masih kecil, yang kayak belum pede untuk naruh satu, maksudnya secara lo menaruh karya lo secara terisolasi gitu kan sebenarnya agak risky bagi band-band baru yang pengen exposure gitu. Ada yang gitu kayak eksklusif cuma 2 minggu, abis itu lo bebasin, tapi lo bisa dapat misalnya gopek gitu dalam 2 minggu, itu lumayan dibanding lo harus nunggu 2 tahun berdapat gopek di Spotify gitu kan. Kadang-kadang ada yang cuma 1-2 lagu doang di streaming platform, habis itu saya di Storefront, jadi itu sebagai preview aja streaming platform banyak lah. Dan gue rasa gue dengan senang hati akan direct band-band itu untuk seperti itu kalau mereka nggak tahu, atau mereka besok tahu duluan kayak ini masalah gimana lo bisa exploit gue dan exploit Spotify di luar sana gitu. Dan gue dengan senang hati di exploit juga, karena gue nothing to gain juga, ya lo silahkannya naruh terserah lo gitu. Iya. Dan sebenarnya menurut gue lebih kayaknya sih menariknya begitu juga, maksudnya ada di mana-mana. Maksudnya lo kalau di Storefront berarti tujuannya memang mendapatkan finansial yang lebih gede itu secara lebih cepat. Tapi kalau mau dapat exposure ya masukin ke platform-platform itu gitu, ya kan. Ini soalnya ini akan menurut gue bagus buat band yang baru sih. Maksudnya ya lo butuh exposure band baru gitu kan. Gitu. Tapi kalau buat band yang udah established sih ya terserah lah, bebas. Kalau gue selamanya juga tetap aman-aman. Iya. Cuma mungkin satu poin menarik dari gue dan teman-teman bahwa at some point kita mau sih jadi music discovery tool, di mana lo bisa really discover music. Tapi kan itu lagi-lagi comes with investment kan, untuk bikin environment di mana kita bisa mengakomodir music discovery gitu. Berarti kan indikasinya adalah gimana gue bisa bikin streaming environment yang lebih fair gitu. Tapi kan bikin streaming environment kan butuh investment gitu. Tapi bukan berarti kita akan stagnan jadi seperti ini gitu, untuk cuma untuk dua jenis consumer, untuk penggemar dan conscious consumer. Kita in the long run, gue nggak tahu kapan karena gue nggak ada target sakot gitu ya, cuma pasti pengen semakin demokratis aja gitu. Jadi kalau bisa kita menjadi discovery tool itu bagus banget. Jadi konsumen udah bisa lari ke kita dalam satu platform gitu, mau dari discovery, lo suka dengerin, lo beli, terus lo support seterusnya gitu, recurring support. Jadi itu sesuatu yang akan kita explore dengan berjalannya waktu dan duit sih sejujurnya. Ya, oke. Nah, berarti dari yang kita bahas tadi kurang lebih menjawab pertanyaan sumber BNB juga nih. Doi bilang seru banget nih, dia nanya kalau udah pakai agregator untuk digital release, tapi mau ngerilis di Storefront apakah bisa? Bisa, kecuali lo punya deal eksklusif dengan suatu agregator ya, gue nggak tahu. Cuma gue tidak
wah lo nggak boleh masuk agregator ini gitu, nggak, kayak lo masukin ke Spotify kemana kayak, tapi lo masuk ke gue juga ya dengan senang hati gue terima. Iya. Kalau masuk ke agregator bedanya ada potongan dengan agregator, ya kan? Kalau lo kan potongan 10% direct gitu. Ya emang keuntungannya lo adalah ya langsung ini, deal langsung, nggak pakai perantara kan sebenarnya kan. So, emang keberadaan agregator itu harus dipertanyakan sih, tapi ya itu topik lain lah. Iya, soalnya kalau ya maksud gue perantara ya agregator, terus juga kalau yang itu kan bayar royalty, bayar licensing, harus bayar publisher juga gitu. Ya itu. Jadi ya. Oke, terus apalagi gue jadi lupa saking serunya ngobrolnya nih. Mulai apalagi oh ya, soal terus manifesto pertama itu kan soal 90-10 terus transparansi. Ya. Berarti transparansi ini bisa dilihat publik ya? Publik. Setiap tanggal 25? Ya, setiap tanggal 25 di website kita atau di Instagram. Kalau di Instagram tuh fokusnya ke penjualan, penjualan perilisan. Kalau di website itu lebih ke upah kita atau kayak cash flow kita, pokoknya jauh lebih finance lah buatannya. Cuma ini menarik sih karena gue baru dapat isu ini juga nih minggu lalu. Jadi mungkin kalian gue ngomongin di sini ya. Ada yang mempertanyakan, sebenarnya ini pertanyaan bagus sih. Jadi gue mau omongin sekarang. Gimana kita bisa verify lo maksudnya gue mempublish angka yang benar gitu. Sebenarnya gue bisa bilang lo bisa verify dengan para artis gitu, karena para artis ditransfer sesuai dengan laporan kita. Cuma gue agree bahwa report kita tuh sebenarnya dibikin oleh kita sendiri gitu. Kalau lo nggak percaya sama gue, sebenarnya bisa banget tuh lo cecer kayak lo nggak ada ininya nih, gue nggak bisa verify. Jawaban pertama adalah lo bisa verify ke artisnya, tapi gue ngerti itu bukan jawaban yang direct gitu. Jadi apa yang mau gue sampaikan adalah sebenarnya at some point tahun ini di tahun kedua kita beroperasi, pengennya sih memang ada badan audit yang memverify, oke, beneran nih ada. Nanti kita akan kasih mereka, siapapun auditornya, untuk masuk ke backend kita, ngeliatin nih, oke, salesnya, let's say, salesnya Mocha nih 900.000 Gi, oke, lo transfer sekian, oke, di report lo berapa sekian, oke. Dan mereka bisa ngasih kepastian bahwa ya ini transparansinya terjamin gitu. Memang gue ngerti itu konsekuensi dari gue benar-benar telanjang ke semua orang. Pasti orang mempertanyakan kenapa lo telanjang dan gimana kita bisa verify lo beneran telanjang gitu kan. Jadi gue appreciate pertanyaan itu, dan gue menggunakan kesempatan ini untuk bilang bahwa at some point kita pengen ada auditor sih. Cuma kenapa kita belum nemu orangnya yang mau dibayar semurah itu. Ya, gue mau nanya tuh. Jadi itu sih, mainly itu alasannya. Ya, mungkin bisa tanya Khalil bisa jadi auditor juga kalau dia mau. Nah, oke. Kalau Khalil siaran lo nama selama gue lagi. Ntar gue nggak bisa baca kalau di bagian pertanyaannya apa sih, putih ini soalnya. Belum ada pertanyaan lain kok kalau lihat di sini. Belum ya. Oh ya, lanjut. Oke, gue mau komentar sedikit sih soal tadi gue sebelum lo masuk gue sempat ngoceh sedikit soal laporan itu, laporan tahunan yang lo jual Rp5.000 itu. Yoi. Jadi pernah gue suka banget tuh, anjing, gue bilang bangsat, keren banget ini, sebuah laporan gue jual ya, jadi memento gitu. Itu gimana? Gue pengen tahu idenya tuh dari mana, nggak sengaja atau emang kepikiran aja gitu. Nah, itu manuver tai gue aja sih, karena jadi kita saat itu kan baru beroperasi kayak 3 bulan kan, tapi gue pikir karena gue tuh sangat suka dengan konsep transparansi dan ngebuka semuanya gitu. Gimana kayak udah bodo amat, kita cuma ada modal data 3 bulan, tapi kita bukalah datanya sebisa kita, tapi kita bayar, tapi kita kasih paywall, tapi paywallnya cuma goceng. Jadi bener-bener karena gue nggak mau juga bahwa, karena yang reportnya susah, soalnya gue bikin tuh sama Alia namanya, gue bikin dalam 2 bahasa, dibikin sok-sok scientific report gitu,
kita Oke. data mungkin kalau lo udah baca itu kan kayak benar-benar user basic kita berapa, ini berapa, visitnya berapa. Jadi gue pengen ada harganya aja sih, effort gue. Jadi kayak udah goceng. Yeah. Kalau nggak salah kayak cuma laku 10 gitu, cuma kayak udah berarti lo dapet data tuh lumayan datanya, karena lumayan kayak lo bisa pinpoint penggemar musik tuh kayak gimana tuh dari situ sebenarnya. Jadi masalah kayak ada umurnya juga, ada kotanya gitu. Jadi kayak bisa tuh, apalagi kalau gue rilis yang tahun ini harusnya datanya jauh lebih robust tuh, mungkin akan naik harganya jadi ceban. Kita lihat aja. Gue tuh perlu dipertahankan, dijual tuh laporan tahunan tuh perlu dijual, cetak dijual. Soalnya gue jadi keinget ini kemarin baru nonton di Netflix, nonton Loser yang serial baru, tau gak lo? Loser. Jadi tentang para orang yang kegagalan itu. Cuma jadi ada yang episode 2 tentang klub bola Turki di Inggris itu. Jadi dia punya tiket, ini nggak berhubungan langsung, cuma kan tiket ya, dia punya tiket terus mau dibeli orang karena tiket itu berharga. Jadi season game terakhir kalau game ini kalah, mereka ke downgrade, keluar dari liga itu. Gue langsung ingat itu tuh, maksudnya anjing betapa sehelai kertas tuh bisa berharga kalau lo bisa buat value buat kertas itu sebenarnya. Yoi. Kayak tisu Messi yang dipakai pas press con kemarin di Barca. Yoi. Atau apapun yang dipegang sama BTS ya. Iya, atau itu. Ngomong BTS, mereka oke juga bisa buat lagu sama Coldplay. Yoi. Seharian hari ini di radio. Oh gitu. Setiap jam dipasang, setiap jam diputer. Itu dia tuh. Tuh kalau tadi gue ngomongin investment di industri musik, di hotel lah udah paling oke. Gimana duit tuh bisa mengembangkan suatu industri gitu. Maksudnya untuk perkembangan industrinya ya, bukan untuk return on investment. Ya, tapi kalau ngomong-ngomong soal industri, jadi gini, gue lagi baca buku ini, ya, tapi belum selesai sih, buku judulnya Dunia Tanpa Hak Cipta. Oke. Jadi si penulis ini peneliti dari Belanda ini, mereka berargumen nggak perlu ada hak cipta karena itu sebenarnya hak cipta itu hanya menguntungkan industrialis, pemilik modal sebenarnya. Gitu. Jadi sebenarnya lebih tanpa hak cipta itu lebih berguna untuk masyarakat secara umum gitu. Kayak lo bisa dapat edukasinya, lo bisa ini gitu-gitu loh. Yeah, tapi gue belum selesai baca ini, jadi gue belum bisa ngomong banyak. Cuma itu menarik banget sih, intrik banget ide itu, dunia tanpa hak cipta. Jadi mungkin siapa tahu yang lo pernah singgung di podcast sama Rio, masalah di dunia musik itu atau dunia musik Indonesia, mungkin nggak tahu kalau apakah akan terpecahkan atau sedikit berkurang kalau katalog atau itu nggak dikuasai, ya katalog rekaman itu nggak dikuasai oleh para label, para pemilik modal gitu, dan dieksploitasi sedemikian rupa gitu. Betul. Buat kepentingan mereka doang gitu. Oke, gue senang banget sih ngomongin ini. Mungkin tapi beberapa musisi nggak akan setuju sama gue ya. Tapi gue sebagai pribadi, teman-teman gue juga nggak akan setuju. Cuma gue setuju dengan konsep itu karena di luar sana gitu, kayak kalau lo ikutin kan sekarang banyak nih investment firm yang beli licensing Bob Dylan berapa juta dolar gitu. Ya. Itu menurut gue prinsipnya sama dengan yang lo bilang tadi, kayak hak cipta apalagi yang sudah dikuasai pemilik modal itu lama-lama tidak menguntungkan artisnya gitu. Kayak paling simpel nih, kalau tadi gue ngomongin yang di luar sana gitu, Bob Dylan dibeli berapa juta dolar, kadang-kadang ada yang pertanyakan masalah pembajakan gitu. Ini lagi-lagi gue aware ini bukan opini yang terlalu populer ya. Storefront jual zip MP3 gitu, kan bisa di peer-to-peer sharing. Gue setuju bahwa pembajakan merupakan hal yang buruk ya, itu nomor satu. Tapi kalau kita ngomongin kita dan monetary gain-nya, lo dibajak peer-to-peer dari storefront selama setahun, tapi lo constantly ada yang beli, dibanding hak cipta lo dilindungi di Spotify selama setahun, at the end of the day, lo akan lebih tajir via storefront gitu, secara rata-rata ya. Kecuali lo di Spotify-nya berapa juta stream gitu misalnya. Tetap ujungnya di situ gitu. Poin gue adalah memang sekarang hari ini, apalagi dalam konteks Indo atau mungkin global, emang hak cipta bukan konyol sih, tapi harusnya kekuasaan hak cipta sudah
didistribute ke para musisi gitu. Sekarang kan yang ada malah dicaplok-caplokin nih kayak Bob Dylan yang dibayar di awal gitu kan. Kan dibayar di awal $1 udah buat gua gitu, kayak sama mereka di leverage lagi ke tempat lain. Kalau di sini mungkin problemnya lebih ke masternya hilang, nggak tahu kemana gitu kan. Ya, dibawa ke dijadiin bahan taruhan di meja judi. Itu gue sering banget dengar cerita itu, gue nggak bisa. Itu terjadi di suatu band rock legenda Indonesia. Iya, jadi yang gitu-gitu harusnya ya, tapi itu dua arah sih. Band pun udah harus sadar bahwa copyright mereka tuh penting, master mereka penting, dan pemilik modal juga harus jangan tai-tai banget lah. Untungnya di Indonesia belum segitu. Ya, di Indonesia kan lebih kayak birokrasi dan ketidakjelasan master di mana. Tapi at some point menurut gue pasti akan ada tuh licensing. Bahkan kayaknya di beberapa agregator udah ada tuh yang kayak eksklusif masternya buat kita gitu. Menurut gue itu buruk sih. Sangat buruk bagi industri ini, dan harusnya bukannya gue beranggapan bahwa hak kita tuh konyol dan harusnya tidak ada hak kita, harusnya ada, tapi yang menguasai harusnya bukan pemilik modal, bukan para investment firm, atau bukan para bos-bos streaming platform atau bos-bos agregator. Harusnya lo masing-masing itu punya copyright lo masing-masing juga, lo punya master lo copyright lo, terus semua kalaupun lo mau let's say publishing atau lo mau pakai ISRC ya lo pakai, tapi lo pakein sendiri gitu, jangan bergantung ke orang lain, karena saat lo bergantung ke orang lain udah tuh pajaknya jadi gede banget, potongan lintah darat industri gitu kan. Gimana? Ya, ini yang balik lagi yang gue baca juga apa soal kenapa si Spotify itu selama 10 tahun nggak pernah untung gitu. Maksudnya pernah untung, pernah report untung di satu kuartal, tapi itu rugi lagi gitu. Itu salah satunya yang gue baca, ya maksudnya berbagai macam hal, itu mah salahnya karena mereka harus bayar license fee itu, atau royalti yang naik, yang udah misalnya diperbarui sama label rekaman dinaikin lagi, dan mereka punya para lobbyis kuat di government, di pemerintah Amerika itu yang kuat, jadi nggak berkutik gitu istilah. Jadi gue ingat cerita temen gue dulu, temen gue kerja di Pandora Radio. Pandora Radio itu awal streaming. Yeah. Dia pernah waktu Indonesia bilang mau diskusi sama gue pengen buat, tapi gue kepingin share-nya tuh lebih gede gitu. Tapi gue juga nggak mau kayak Pandora, karena apa? Gue tahu Pandora itu rugi mulu, nggak pernah untung, karena banyak banget yang mereka harus keluarin, biaya teknologi, server, maintain ini, maintain itu, licensing, royalty, licensing kemana-mana gitu, mechanical rights, apalah gitu banyak. Ya gue nggak mau gitu, akhirnya dia buat ini, sekarang buat Inspigo, podcast Inspigo itu. Oh, dia bikin Inspigo. Inspigo tuh kayaknya ngambil single Malik nggak sih? Berapa bulan lalu? Iya, kan? Iya, beberapa rilis 2 single Malik ya. Ya, di Inspigo. Oke. Ya. Gue support di Inspigo. Jadi ya setiap platform itu penting, karena otherwise ya kalau lo terus bergantung ke Spotify atau ke pemilik modal lah basically, ya agak susah. Emang harus dari individu-individu kayak temen lo gitu yang mau yang punya capability-nya dan mau gerak gitu loh. Otherwise ya kita gini terus. Ya. Berarti lo mendukung adanya kebentuk lagi the storefront di kota-kota lain dong ya? Ya, gue selalu bilang bikin storefront tuh nggak susah. Modalnya gue cuma 3 juta pakai duit gue, bikin website, hosting segala macem. Yeah. Kalau di luar sana kan lo tadi gue bilang gue punya kesusahan untuk reach orang-orang di luar Jawa. Kalau orang di luar Jawa pengen bikin storefront sendiri pakai nama mereka, pakai kurasi mereka, gue dengan senang hati akan jelasin ke mereka caranya kalau mereka mau nanya ke gue gitu. Kan gampang ini gue bisa jelasin dalam waktu sejam gitu. Masalah kayak lo bikin website di WordPress, terus lo masukin commerce environment-nya, terus itu kelar, lo tinggal jualan dan lo maintain website-nya. Ya, itu sebenarnya udah kita coba juga Argia di kios, kita buat website kios. Kita jual lagu, sebenarnya kita juga jual lagu 5.000 perak. Oh, bagus. Cuma kita nggak pernah kita umumin, maksudnya karena websitenya belum jadi banget, masih 70%, terus kita belum ngebuat perjanjian lo berapa persen kita kasih ini. Jadi yang kita jual itu kemarin masih teman-teman dekat lingkaran RK aja gitu. Oh. Kita rilis atas label EDU Records. Oke. Ya kalau lo
lo atau siapapun di luar sana pengen tahu gimana awalnya gue dan teman-teman bisa jalan, kayak butuh use cases gitu, kayak ini gimana, itu gimana, gue dengan senang hati nyebarin sih. Bahkan kayak kalau perlu gitu, kalau pertanyaan udah banyak banget, kita rilis report baru aja kayak how to distribute music alternatively gitu, kayak lo bisa bikin dari situ gitu. Jadi ya mungkin ini kelihatannya konyol ya dari business standpoint, cuma emang gue nggak terlalu ngerti dari business standpoint. Ini masalah gimana kita bisa sebagai suatu industri bisa berkembang aja gitu, karena 5-10 tahun terakhir kalau tahu sendiri lah Sra, pasti ya gitu-gitu aja, yang ada malah makin bobrok gitu kadang-kadang kan. Apalagi sejak pandemi ini malah makin susah lah hidup di industri ini gitu. Jadi any effort untuk memperbaiki kondisi kita hari ini gue appreciate, dan gue akan support 100%. Jadi kayak Inspigo atau Kios atau Jokeos bikin website dengan bisa beli lagu, atau siapapun di luar sana yang lagi bikin gitu, gue tahu kayaknya beberapa orang lagi bikin hal yang serupa gitu, gue dengan senang hati mengulurkan tangan. Dan kayak kalau lo butuh bantuan gue atau kayak knowledge gue, stop aja gitu, karena sebenarnya banyak data yang bisa digunakan di storefront, karena kita udah running setahun, katalog lumayan banyak, pembelinya lumayan banyak untungnya, jadi mungkin banget. Dan mungkin malah musisi sendiri bisa buat website sendiri, lu tinggal beli sama gue sendiri langsung ya. Betul. Lo bisa, ini gampang gitu. Kayak konsepnya semudah itu sebenarnya nggak. Lo nggak perlu tahu cara coding, lo nggak perlu tahu cara bener-bener sejam gue bisa jelasin, lo bisa bikin habis itu malamnya. Oke, siap. Ntar gue pengen tahu sih cara buat website dengan WordPress base. Kalau itu lo harus sama Dana, tapi sebenarnya sama aja gampang. Oke. Udah jam 9.15, cuma mungkin ada beberapa pertanyaan lagi. Apa ya, gue lupa dia, ada gue catat sih. Apa mungkin kita buka pertanyaan kali ya, beberapa pertanyaan yang mau nanya, silakan gitu, yang lain lagi mengamati gitu. Nah, ada nih. Wah, ini dia pertanyaan IT. Mau gue yang bacain apa lo yang bacain, Sra? Lo aja yang bacain, boleh nggak? Ya, boleh. Ngomongin server nih, bukannya lebih affordable ngegunain atau build server sendiri untuk sharing dibanding ngegunain pihak ketiga untuk hostingnya? Apa karena secara business point-nya belum mungkin? Ini pertanyaan teknikal banget sih, tapi jawabannya memang benar, in the long run lebih murah pakai server sendiri. Tapi initial investment-nya kan gede banget, jadi gue bisa bilang sampai gue dapet duit nomplok nggak akan bisa kita punya server sendiri. Tapi itu idamannya seperti itu, karena abis itu kita bisa kontrol semuanya sendiri gitu, konten, terus kayak nggak mungkin ada gangguan gitu. Kita sempat down kemarin beberapa minggu lalu untuk sejam kalau nggak salah, gue marah-marah ke abang-abang hostingnya, bang kenapa begini. Jadi lo mungkin ada yang ngerti ada yang enggak, tapi punya server sharing di hosting di luar sana tuh menyebalkan. Memang ideal punya server sendiri atau crowd server sendiri gitu, tapi ya itu lagi-lagi masalah duit. Oke, lanjut nih. Ada pertanyaan dari Oro, gue kenal nih. Unique purchaser di TSF kira kisaran berapa sih? Gue butuh kemarin, tapi ini pas banget emang, soalnya gue lagi ngulik data-datanya. Cuma unique purchaser tuh ada di kisaran 1000-an kalau nggak salah, Ro. Terus gue bisa kasih data yang lebih menarik juga nih. Selain unique purchaser-nya 1000-an selama 12 bulan, average basket size, jadi setiap kali check out itu rata-rata nilainya 55.000. Jadi buat musisi di luar sana atau label yang mau masukin ke kita, bear in mind basket size-nya per orang itu 55.000. Jadi lo bisa ngeset harga accordingly, atau misalnya lo mau bikin apa, itu bisa tuh. Jadi ya itu mungkin berguna untuk beberapa orang. Cuma itu juga menarik buat gue, itu lumayan loh. Setelah itu sama dengan 1 bulan Spotify kan kurang lebih. Iya. Iya kan? Berarti itu yang lo rekomend buat 55.000 itu ya? Gue rekomend ke artis karena saat gue tarik datanya per orang per check out selama setahun terakhir itu 55.000. Oke. Per sekali transaksi ya, 55.000 itu lumayan tinggi, considering beberapa rilisan cuma 10.000, 20.000. Ya. Nah, mungkin agak jadi ini berhubungan sih menurut gue dengan adanya si Storefront ini
bagaimana lo bisa membuat apa sih? Bagaimana kita kan lo ngelihat orang, ya tadi kita ngomong tadi soal casual listener sama conscious listener ya. Terus ini menikmati musik kan lo bilang juga apa sih daya beli orang Indonesia tuh sebenarnya ke musik itu sangat rendah. Ya. Ya kan? Karena ya berbagai macam hal, karena tiba-tiba kita dari fisik langsung ke digital gitu. Itu kan cepet banget prosesnya kan. Gue inget banget tuh anjing Napster. Ya, hilang. Langsung gitu, wah senang gue bisa denger lagu macam-macam nih nyari, wah gitu. Ya. Nah, bagaimana ini si Storefront ini antisipasi ya, melihat gimana lo bisa mengambil keuntungan kali ya dari atau apa sih nama istilahnya tuh beradaptasi lah. Ya. Dengan daya beli orang Indonesia yang rendah ini gitu. Iya. Oke, 2 poin. Yang pertama, gue mulai meragukan statement di mana daya beli orang Indonesia ke musik itu rendah. Karena tadi yang fakta tadi kan 55.000 per check out itu sebenarnya lumayan tinggi. Tapi mungkin bisa dibantah karena customer base gue mungkin emang orang-orang yang berkecukupan gitu. Jadi mungkin tidak merepresentasikan seluruh Indonesia. Tapi nice to know bahwa sebenarnya ada nih pocket kecil dalam populasi kita yang sebenarnya bisa nih per check out itu 55.000 lumayan banget. Tapi terlepas dari itu, gue percaya ini semua cycle sih, Stra. Kayak kalau tadi mention dari Napster gratis terus kan, terus kayak lo dikasih Spotify, oke lo bayar sedikit per bulan, lo bisa dengerin semuanya. Artworknya bagus, ada kan Napster kan semua kosong kan, sekarang jebakan Batman apa gitu. Jadi ini hal yang legal, bagus UI UX-nya, aplikasinya segala macam. Jadi orang-orang selama 5 tahun terakhir sangat obses dengan streaming platform kan. Tapi gue rasa ini cycle karena selama setahun terakhir kayaknya lo mungkin juga memperhatikan orang-orang udah mulai sadar bahwa model yang dibawa oleh Spotify atau streaming platform lain itu tidak sustainable. Obviously, tidak semua orang berpendapat seperti itu. Tidak semua orang memperhatikan industri ini seperti kita gitu atau yang dengerin hari ini. Tapi menurut gue at some point bakal ada poin di mana bahkan the average listener juga bakal nyadar bahwa kayak ya sebenarnya ini gue pakai Spotify tuh agak geblek sih karena Spotify rugi terus yang kedua mereka coba bayar sekian rupiah ke band-bandnya per stream. Menurut gue itu akan jadi isu yang umum gitu. Mungkin sekarang masih niche banget gitu ya. Sekarang karena cuma orang-orang industri yang paham dan melawan ini semua. Tapi at some point pasti kebahas sih. Pasti orang-orang akan sadar bahwa metode konsumsi hari ini tuh tidak sustainable. Atau kalau orang-orang nggak sadar, ya kita akan selalu ada di titik di mana kita ada senyaman itu dengan Spotify, tapi Spotify tidak bisa sustain itself, menurut gue ya. Dan band-band akan terus dieksploitasi, ya akhirnya kita burn out sendiri industrinya. Itu dua opsi lah, antara kita sadar atau kita nggak sadar terus keburu. Akhirnya profesi di industri musik tuh hal yang mahal gitu. Kayak sekarang kan sebenarnya udah kayak gitu, gue nggak tahu lo setuju apa enggak ya, tapi rekaman kan mahal. Terus the only way lo bisa mempublish musik lo via Spotify, dimana lo mau balik modal. Kayak gue pernah ngitung sama temen-temen, untuk balik modal tuh lo butuh 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kalau nggak ada konser berbayar ya. Itu pun kalau lo dibayar di konser sebagai band baru. Lama-lama kan premisnya, bermusik tuh mainan orang kaya jangan-jangan, atau orang-orang yang sudah terkenal saja gitu. Lama-lama kalau kita nggak sadar bahwa metode konsumsi kita tidak sustainable, ya akhirnya kita bisa burn out sendiri sih menurut gue. Ya, gue mau komentar sedikit soal tadi yang tidak sustainable itu sebenarnya dibahas di mana gue baca di majalah Fortune nggak salah, dia bilang baca Fortune apa siapa ya lupa, pokoknya dia bilang setiap kali kita dengerin lagu si publisher dapat duit nih, ya kan, setiap kali dapat duit, tapi semakin banyak orang semakin suksesnya si platform digitalnya kayak Spotify gitu, semakin banyak lagu didengerin kan, tapi semakin banyak lagu didengerin semakin banyak
ngeluarin uang, semakin baik kehilangan uang gitu. Betul. Jadi nggak sustainable, jadi bukan kayak nggak sustainable gitu. Makanya kalau gue lihat sekarang kenapa mereka coba apa sih buat label sendiri walaupun nggak terlalu berhasil. Maksudnya bukan label sendiri, jadi kan pernah tuh masalah artis bisa langsung upload lagunya di Spotify nggak salah deh. Tapi nggak terlalu berhasil. Terus coba sekarang kalau gue lihat podcast. Betul. Jadi mereka ngebeli anchor. Iya, betul. Ngebeli anchor, terus si Daniel Ek itu bilang kita 20% dari bisnisnya Spotify itu bukan musik nanti, bukan musik gitu. Karena emang gak sustainable kan, makanya gue baru mau bilang podcast dan mereka dealnya banyak banget sama Joe Rogan sama siapa. Masalah podcast ini kan, Joe Rogan dapat kelar gitu karena podcast bisa ada iklannya. Podcast nggak ada publisher yang ya at some point mungkin ada mungkin nggak, gue nggak tahu, tapi sekarang kan nggak ada masternya gitu, masternya kan dipegang oleh siapapun yang menerbitkan podcast itu gitu. Jadi wajar banget kalau misalnya kita sekarang bergantung sama Spotify 5 tahun dari sekarang Spotify tidak mengedepankan musik, itu mungkin banget sekarang udah kelihatan. Kayak kalau lo buka Spotify bakal nggak tahu di Spotify lo ada apa enggak, tapi ada playlist namanya Daily Drive, isinya adalah gabungan podcast dan musiknya cuma berapa, podcastnya ada berapa. Itu udah kelihatan. Gue baru tahu tuh. Ada kalau kayak itu dia seversi dengan on repeat atau repeat rewind yang pakai algoritma gitu. Jadi, itu namanya Daily Drive. Soal gue pengguna Apple Music soalnya, sorry. Okay. Kalau radio show-nya kali. Oke. Karena gue dari awal karena mereka masuk duluan, terus gue langsung langganan, ya udahlah, gue gak males pindah-pindah. Gue lebih tahu, gue juga audionya udah lebih bagus sih menurut gue. Betul, audionya bagus. Terus kalau soal rekaman mahal, tergantung sih kalau gue sebenarnya tuh pinter-pinter kita nyari celah sih, cuma in a way bukan benar sih, gue setuju kalau musik itu bisa jadi mainan orang kaya gitu, bisa jadi karena lo ke studio bayar memang sih berarti, tapi kalau lo nggak mau studio lo harus invest ke laptop. Orang kebanyakan beli MacBook karena ada Logic gampang gunain, cuma Logic harus bayar juga beli, paling nggak GarageBand dah gratis. Cuma kan investasi ke MacBook Pro yang bekas itu paling nggak 8 juta. Lo harus upgrade RAM-nya juga. Terus lo harus beli mic yang nggak harus mahal-mahal juga kali ya paling 1 juta. Beli stand-nya, beli penutupnya biar nggak suara gitu apa gitu. Ya bener sih gitu. Jadi tapi kalau lo punya modal di awal buat beli itu, lo akan lebih better off in the long run sih daripada lo bergantung ke studio gitu. Betul, gue setuju. Tapi memang poinnya adalah hari ini tuh semakin susah untuk balik modal, karena dulu kan fisik gampang balik modalnya. Yeah. Lo rekaman sekian juta, lo masukin, misal lo self release pun lo masukin berapa juta ke CD dan kaset, balik modal lo cepat, karena kan real tuh. Sekarang lo bisa tunggu berapa bulan buat turun dari agregator, paling cuma berapa. Ini susah balik modalnya. Ya, dan jadi kalau gue nonton di mana, di konser di K-pop yang bilang 100.000 dulu buat dapetin platinum harus jual 3 juta misalnya kopi. Sekarang 100.000 udah platinum gitu. Iya. Benar. Iya. Wah, apa nih ada komentar nih selanjutnya. Kacau, seru banget. Selanjutnya bisa live bareng David Tarigan mungkin ya. Nah, silakan tuh. David Tarigan apa sih Instagramnya, gue lupa lagi. Kok gue lupa ya. Kalau nggak langsung aja datengin doi ke The Mages, bang, langsung deh bang live sama The Storefront nih. Gue dengan senang hati. Gue belum pernah ngobrol sama David. Terus kalau doi pengetahuan musik luas banget. Gue pertama kali balik, ya kan gue kenal gereja Amerika dulu, pas balik ya nongkrong sama dia kan, terus dia kayak anjing orang pengetahuan musiknya luas banget ya. Maksudnya dia banyak tahu cerita gitu, seru, dan cerita dia seru gitu. Karena dia pencerita yang baik. Ya mungkin seru. Gue belum pernah kenalan, belum pernah ngobrol sama David. Oke. Alright, mungkin cukup kali ya, udah kita hampir 1,5 jam nih. Oke, nggak kerasa. Iya nggak kerasa. Gue masih banyak sih pin bahas, cuma nanti bisa 1 jam
nambah 1 jam sendiri nih. Nggak apa, tapi hari Jumat lah, itu kosong. Tapi kalau mau yang mau nanya, apa sih? Silakan nih nanya nih. Kalau kita masih tunggu apa-apa, mungkin 1-2 pertanyaan lagi. Yoi. Sambil gue mikir-mikir kalau masih penasaran gitu tentang The Storefront. Jadi tinggal ke the-storefrontclub.com ya nggak salah ya? Nggak ada, storefront.club. .club, sorry, oke. Okay. Itu emang Lo harus punya akun sendiri nggak sih? Harus punya akun atau bisa langsung? Nah, itu sengaja sih. Gue memperbolehkan orang nggak usah bikin akun, tapi emailnya asal valid. Nanti langsung masuk ke lo. Jadi kadang-kadang gue ngerti lah, kayak lo malas sign up segala macem. Itu manusiawi. Jadi kayak gue pengen benar-benar permudah. Jadi kayak nggak ada alasan buat lo tidak support musisi favorit lo gitu. Untuk karena yang tadi gue bilang cuma kayak 5 klik literally untuk daftar, harusnya nggak masalah. Ya. Terus akan ada rencana, nggak tahu, misalnya beli 10 dapat gratis 1 lagu. Iya. Nah, gue pengen sih melibatkan engagement, kayak beberapa kali gue giveaway kerja sama label gitu. Jadi kalau ada yang mau menggunakan kita untuk program promosi boleh banget. Dan kalau lo nanya ke depannya, ini gue sekalian ngomong, gue pengen banget ada newsletter sih dari kita untuk engage dengan para pendengar dan musisi gitu. Sebenarnya udah sering ada nih, kayak kalau lo pengen tahu kabar Storefront, sebenarnya lo tinggal baca laporan keuangan, tapi itu angka kan. Gue tuh pengen oke, bulan ini ada tulisan ini nih yang bagus, A, B, C, D, terus kita lagi kesusahan uang, atau kita lagi fokus ke sini gitu. Jadi kayak gue pengen ada engagement ke sana sih, karena gue pengen platform ini jadi suatu komunitas yang 2 arah gitu, bukan kayak kami platform, kami siap menumbuhkan industri ini gitu, kayak stance e-commerce zaman sekarang gitu kan, kayak manusia gitu. Gue pengennya jauh lebih friendly, kayak karena emang mulai dari teman-teman, gue awalnya juga bukan semacam tech bro gitu, gue tadinya promotor, jadi kayak pengennya ada conversation 2 arah lah, kayak hal-hal kayak gini gue appreciate banget, karena gue bisa ngomong sama orang baru, kayak lo ini kan pertama kali kita kenalan kan, terus kayak suka ada pertanyaan-pertanyaan unik gitu kan, kayak gue nggak nyangka akan ditanya soal server hari ini, cuma gue appreciate ada pertanyaan server, karena itu hal paling painful selama operasi kita berjalan 12 bulan. Jadi itu sih yang paling penting, gue pengen 2 arah. Ya, terus apakah rencana lo atau harapan lo soal ini nih, yang lo kepingin, masalah lo berarti di awal bilang gaji lo itu nggak pernah lo ambil kan? Gaji gue nggak pernah ambil gaji, betul. Ya, karena lo bilang deh sama Rio, gaji lo ini kepingin lo simpen buat ngerilis rilisan fisik. Iya. Apakah itu akan dilaksanakan? Jadi emang segera kita punya kas gitu kan, at some point. Jadi gini, kita punya kas lumayan banyak nih terakhir. Cuma kemarin kita pakai buat produksi merch gitu misalnya sama Tiny Studio. Nanti misalnya duitnya udah balik, syukur-syukur laku. Nanti kita pengen coba ke arah lain, misalnya gue pengen banget, jadi gini, gue nggak tahu ini hal yang tabu apa enggak ya, tapi kan di luar sana kadang-kadang agregator ngasih duit buat bayarin 1 album, terus oke, lo eksklusif di agregator gue gitu kan. Ini bukan pengetahuan umum, gue rasa fine lah gue ngomong di sini. Gue pengen hal itu kejadian tapi tanpa ikatannya gitu loh, jadi kayak misalnya ada bandnya lagi tengah-tengah rekaman atau lagi mau rekaman, terus bandnya gue tahu dan gue percaya gitu, dan nggak harus temen ya, gue nggak mau dianggap ini sebagai kayak temen ke temen ngasih duit gitu, gue pengen kayak cukup transparan gitu. Jadi sebenarnya bukan dari gaji gue, tapi dari kas kita, di mana gue nggak ngambil gaji, dan bersama teman-teman gue untuk ngasih semacam grant gitu ke band. Jadi kayak ini ada sekitar 4 juta gitu, kayak berapa lah sebisa kita pakai buat rekaman, tapi nanti kita akan announce di website kita atau di Instagram kita atau di Twitter. Doi dapat 3 juta dari kita buat rekaman, nanti albumnya akan rilis tanggal segini. Jadi lo harus bertanggung jawab ke publik juga gitu. Jadi ini bukan duit gratis juga gitu, lo harus tanggung jawab ke publik, lo harus mengeluarkan musik itu gitu. Dan gak harus eksklusif sebenarnya menurut gue. Gue coba pengen membantu mengeluarkan musik di luar sana sih, kayak kalau ada yang kurang, misalnya kayak lo tahu
musiknya bagus tapi anjir rekamannya nggak selesai karena banyak cicilan gitu gitarisnya, kayak ya lo gue bantu dikit lah, terus nanti rilis lo kalaupun nggak mau eksklusif juga sebenarnya gue nggak terlalu peduli sih, karena ada eksklusif atau enggak kan yang penting gue udah ngasih grant ya. Kalau gue nggak mewajibkan band itu balikin, jadi kayak ya udah kalau emang balik via sales kita, gue bisa hitung itu udah balik gitu. Oke. Terus soal ikatan, tadi lo bilang ikatan, apakah di setiap desain fisik yang lo jual lo buat ini juga semacam kontrak gitu atau perjanjian? Kalau diminta ya, kalau enggak sih enggak, karena kayak misalnya kalau band lo mau masuk, kadang-kadang kayak gue sama lo sama-sama tahu, oh ya udahlah ini Asra ini, Argia ini, jadi kayak kadang-kadang kita nggak pakai kontrak. Tapi kalau beberapa ada yang minta, gue udah siap gitu, ini ada template-nya, lo tinggal tanda tangan, lo kirim balik gitu, jadi kayak opsional aja sih. Sekarang kayak kalau kita udah kenal, kadang-kadang nggak butuh gitu. Soalnya kenapa banyak gue nggak pakai kontrak juga di beberapa artis, karena artisnya juga kayak kalau ada yang salah dengan gue pasti ketahuan di report atau di mana gitu, mereka tinggal call out publicly aja gitu, karena gue terekspos segitu besarnya gitu ke publik. Jadi gue pun ada tanggung jawab publik dan ke lo untuk properly melayani lo gitu, dari sisi moneter atau dari sisi service secara digital gitu, kayak masalah masukin album lo atau apa gitu. Berarti tanggung jawab lo sebenarnya gede banget ya, tanggung jawab dan storefront ini. Ya, tapi sebenarnya kalau di industri lain tuh basic gitu loh, Sra. Kayak gue pengen, inginnya gue adalah ini jadi percontohan gitu loh. Kayak gue pengen menunjukkan bahwa despite sejarah kita di mana banyak tepu-tepu gitu kan, kayak sebenarnya lo bisa lo sustainable tanpa harus merugikan orang lain, dan lo bisa juga sustainable dengan transparan gitu. Lo nggak harus sikut kanan kiri, lo nggak harus nepu kanan kiri juga gitu. Itu yang pengen gue sampein dari semua effortnya gitu. Dan sebenarnya kalau nanya gue nggak terlalu berat di gue, karena selama lo tidak sedang menyembunyikan sesuatu, sebenarnya hal-hal kayak gitu gampang banget dibikin. Kayak gue setiap hari, setiap bulan senang-senang aja gitu bikin report, siapa nih yang paling laku hari ini gitu. Kayak transfer manual gitu, kayak wah seru nih, ada yang dapat 1 juta gitu. Kayak hari ini soalnya gue baru transfer manual. FYI bagi semua yang penasaran gimana cara kita bisa mendistribusikan ke berapa ratus artis, itu M-Banking gue. Atau masukin rekeningnya, gue screenshot. Gue mengerti, gue juga begitu kok ke vendor kios. Tapi gue ke ATM. Oh, lo ke ATM. Gue harus ke ATM. Jadi tiap tanggal 24 nih hari ini, siang-siang biasanya nggak ngapa-ngapain, fokus main HP, terus gue screenshot, bos ini royaltinya berapa ratus artis gitu. Tapi itu seru menurut gue, karena kayak reaksinya aneh-aneh kadang-kadang. Ada yang kayak anjir, ada yang kayak wah makasih gitu. Wah, ada yang nggak balas juga sih. Cuma menurut gue tuh penting punya komunikasi dua arah gitu. Jadi kan at least sebulan sekali gue kasih sama lo gitu, kalau lo ada masalah atau kalau ada apapun yang pengen lo, terus ngomong ke gue, karena gue ngasih bukti transfer ke lo juga sekalian gitu. Iya. Ini ngomong soal reaksi, gue jadi kepintanya lupa gue. Ada cerita menarik apa ini dari selama ini dari para musisi yang udah ada di storefront yang lo inget deh? Banyak sih, kayak banyak hal-hal konyol. Seperti kayak konyol dalam arti bukan gimana, kayak menurut gue nih orang nyeni aja gitu. Kayak beberapa band pengen masukin album tapi gratis ya mas, lah itu mah sama aja Spotify gitu. Cuma kayak oke, gue appreciate karena lo pengen pakai platform kita, terus gue masukin 0 rupiah, karena konyol juga. Terus kayak terakhir Endah gitu, ini nggak konyol tapi lebih nyeni aja gitu. Endah kemarin kayak gue eksklusif di lo, tapi formatnya yang di lo tuh spesifik banget, kayak WAV berapa bitrate 192 gitu, gue lupa lah. Jadi kayak eksklusif bentuk format filenya gitu. Atau ada yang ngasih sticker pack tapi digital, jadi lo print sendiri sticker packnya. Jadi kayak keren manuver gitu kayak anjir, gue aja nggak kepikiran pas bikin. Terus gitu nih, kayak karena lo di-push untuk melakukan sesuatu yang selain lo ngasih file musik gitu kan, karena gue selalu nge-push untuk kayak masukin apa, kayak liner notes, ada yang ngasih jurnal, ada yang ngasih foto, ada yang ngasih wallpaper yang tadi gue bilang. Itu menurut gue menarik sih, karena kayak bisa banget nih emang musisi tuh secara nggak langsung emang harus jadi content creator gitu. Dan ini bentuk bahwa
oh sekarang orang-orang di sekitar gue, minimal gue nggak tahu ya, lagi-lagi karena kita terbatas secara katalog, udah bisa nih bikin A B C D E gitu, atau yang upcoming gitu, kayak gue pengen listening party pakai lo, jadi tingkat-tingkat pakai lo gitu. Jadi kayak kita di tanda kutip di abuse dengan cara-cara yang unik gitu, dan gue appreciate banget gitu. Dan yang paling gue appreciate adalah ketika bagi-bagi bukti transfer itu udah paling flattering buat gue, karena kayak lumayan nih gini ini bisa buat apa, atau kayak ini mah berapa bulan berapa tahun udah Spotify gitu. Jadi kayak menarik buat gue dengar. Dan yang mungkin untuk kayak menutup diskusi kayak hal-hal unik di Storefront adalah sebenarnya Mattermost sih. Gue belum bahas nih selama 1,5 jam, cuma Mattermost benar-benar eksperimen dengan rollout albumnya cuma pakai kita kasih webpage sendiri, profile gitu, dan selama dari bulan Juni, Juli, Agustus, 4 bulan lah, ini bulan keempat, dia dapat total hampir 20 juta. Oh, 20 dia juta. Dia masukin di Spotify, dia nggak masuk mana-mana. 20 juta 4 bulan. Wow. Itu gabungan ya, digital dan fisik. Tapi digitalnya sendiri 15 juta. Oke, itu kenapa bisa segede itu? Apa yang men-triggernya? Jujur, terserah, gue nggak tahu juga sebenarnya. Jadi kayak dia benar-benar datang ke kita bulan kayaknya awal kayak Maret, April, Mei gitu. Gue pengen rilis di lo doang. Dan note sebelumnya gue nggak kenal sama Fadil Mattermost. Kita ketemu, gue pengen babi bu. Jadi dia spesifik banget pengennya apa, terus dia punya konsep sendiri. Kita translate ke page kita. Kita juga awalnya kepo gitu, kayak wah ini menarik nih, kita bikinin webpage buat suatu artis, atau kayak ini benar-benar eksklusif dan banyak hal-hal menariknya, kayak konten-kontennya menarik gitu. Dan jalan sendiri, kayak nggak ada push dari kita cuma push di Instagram, di website kita naikin. Hal yang sama juga terjadi ke Nartok. Kalau lo tahu Nartok, rapper asal Medan, kita approach via DM gitu, lo mau nggak naruh di kita, karena dia nggak masukin ke streaming platform. Terus oke, boleh. Kita nggak push pakai apa-apa lagi, cuma kayak di Instagram, terus masukin ke exclusive release kita. Tadi gue bulan ini dapat 1,174 gitu pokoknya. Jadi kayak fenomena-fenomena di mana kayak kita tidak berekspektasi apapun, terus tiba-tiba ramai sendiri gitu. Itu kan berarti membuktikan bahwa sebenarnya penggemar musik dan Nartok dan Mattermost kan tidak sebesar itu, tidak sebesar Efek Rumah Kaca, tidak sebesar Mocha gitu. Maksudnya size-nya masih modest lah, gue bisa bilang. Mungkin tidak sekecil itu, tapi tetap kecil menurut gue dibanding Efek Rumah Kaca atau dibanding Mocha. Tapi dia bisa generate hampir 20 juta selama 4 bulan tuh menurut gue gila banget. Gue belum pernah dengar kasus seperti itu gitu. Kayak kalau gue mau transfer ke currency Spotify itu gede banget loh sebenarnya. Kayak itu berapa juta stream gitu. Dan Nartok juga gitu. Dan setelah gue tanya Nartok, lo kenapa gak naruh di Spotify? Enggak, gue malas aja. Jadi kayak hal-hal yang kayak nggak sengaja atau organik itu yang paling gue appreciate sih. Kayak kita kan sebenarnya tidak ada marketing budget. Semua pemasaran Storefront itu berasal dari artisnya. Dari orang-orang kayak Joe Million di awal-awal kita berdiri, dia tweet berapa kali gitu, ini ada Storefront segala macam, atau Mattermost atau siapapun di luar sana, Mocha, Rico, Enda, itu mereka yang jadi marketing agent kita, tanda kutip ya, karena kita nggak kayak exposure media juga, kita cuma pernah ngirim press release sekali, terus udah, terus kita nggak pernah media buying atau apa segala macam, kita nggak pernah invest ke sana. Jadi ini hal rasanya organik, dan gue sangat appreciate semua hal-hal unik yang terjadi along the way sampai hari ini gitu. Ya karena lu juga banyak secara maksudnya didukung karena ngelihat potensi dan keuntungannya sih, kayak awal kayak dari Joe Million, Felix Das. Iya, Felix juga. Nah, ngomong Joe Million dan cerita menarik, Mas Didik nanya nih, responnya Joe Million gimana? Wah, berdirinya Storefront itu pertama kan Edwin Harlan, tapi suksesnya Storefront itu ada 2 duta besar sih, dan dua-duanya udah lo sebutin, Felix dan Joe Million.
koneksi industrinya kanan kiri gitu kan, kayak Gan ini ada ini nih, biasanya gitu terus Batman akhirnya nyapa gue gara-gara Felix gitu. Ada beberapa orang lagi kayak Dava, Zaka, teman-teman gue dari zaman perpromotoran gitu, anak-anak skena Jaksel lah, skena Jakarta gitu, itu juga berjasa untuk navigate kita. Randy dari Lamunai, tapi spesifik Joe Million itu paling eksplosif sih. Kayak gue ngeliatnya kayak, Joe lo kayak buzzer, tapi lo gak gue bayar. Jadi kayak dia benar mempromosikan itu dari sebelum kita rilis, dia udah nge-tweet rame banget, lo tungguin tanggal segini ada platform ini gitu. Dan gue dengan senang hati sekarang bisa membayar dia juga gitu. Kayak dia tiap bulan tuh ada serat gopek minimal, kadang-kadang sejuta, kadang-kadang berapa. Tuh gue senang banget jadi bisa membayar kepercayaan dia gitu sampai hari ini. Padahal Vandal udah lumayan lama kan, itu Vandal kan 2020 gitu ya. Cuma album dia yang lain berikut dengan Vandal itu masih banyak yang beli gitu. Dan bukti bahwa sebenarnya konsumen di sini, baik lo kebayang fansnya Joe Million kan gitu kan, bukan yang melek teknologi itu awalnya mungkin. Karena gue ingat banget awal-awal kita berdiri banyak fansnya Joe Million nanya cara beli gitu, dan gitu dengan senang hati jelasin. Menunjukkan bahwa sebenarnya bisa banget nih pembeli atau listener di luar sana yang tadinya casual tapi dipromosikan secara organik gitu untuk lo support lah, anjir gue miskin nih kalau dari Spotify doang. Akhirnya mereka bisa pivot sendiri sampai hari ini banyak yang beli ya Joe Million kayak gitu. Ya, itu yang bisa banget. Dan gue ngelihat fenomena ini sih sebenarnya bukan fenomena, maksudnya yang bisa kita ambil kesimpulan adalah yang udah kita bahas juga tadi di awal-awal, kue kita mungkin kecil gitu, tapi yang kecil ini loyal, mau support lo, ya lo akan dapat gede daripada lo berusaha ngambil kue yang gede cuma nggak bisa kepegang gitu, nggak sih? Ya kan? Yap. Lo mungkin lebih tahu tapi gue pribadi mending punya 200 penggemar yang akan selalu beli rilisan gue secara fisik dan digital daripada kayak 1000 stream atau bahkan 10.000 stream di Spotify. Karena kayak tiap gue rilis, kalau gue tahu minimal gue cetak CD ada 200 orang yang bakal beli, itu udah balik modal ya kan, untuk cetak CD, untuk cetak kaset juga minimal ada berapa ratus yang beli, itu udah balik modal. Itu menjadikan musik jadi lebih affordable gitu loh. Ya. Siap. Mantap. Apa nih? Ada lagi pertanyaan? Enggak sih. Cuma bilang keren. Maksudnya demi cycle yang lebih baik ya. Apa nih maksudnya? Kayaknya tuh yang tadi deh, kayak masalah grant segala macem. Oh iya deh. Seru tuh kalau ada yang jadi ada grant. Oke, kita doain aja kalau ada grant. Kalau mungkin bisa, gue jadi kepikiran apa, kalau misalnya bukan kepikiran sih, kebayang-bayang aja bermimpi setiap inisiatif gitu, kayak nabung, terus habis itu yang uangnya itu dipakai buat jadi grant, apapun grantnya itu nanti seru sih. Ya kalau misalnya grantnya rilis fisik, yang lain mungkin nyokolahin dia ke sekolah musik atau apalah gitu ya. Iya. Dan emang kita butuh sih, kayak development industri gini udah terlalu lama lah. Kayak kita, gue nggak tahu lo ya, cuma kayak gue ngeliat teman-teman gue mikirin, maksudnya terutama di Jakarta ya, kadang-kadang kan kayak individualistis banget, kayak udah waktunya kita punya kayak suatu komunitas yang kayak emang buat bagi-bagi gitu, bukan buat rebutan kue, tapi masalah distribusi kuenya kemana aja nih gitu. Iya. Lo rebutan kue yang sebenarnya kecil banget anyway juga loh, kayak menurut gue konyol aja. Ya, itu butuh saling kenal sebenarnya. Saling kenal lah, saling sadar kalau kita semua ini sama-sama semuanya, bukan jadi musuh sebenarnya, cuma jadi rekan sebenarnya. Benar. Ya, tapi itu butuh waktu yang panjang sih, dan hopefully setahun Storefront jalan, minimal ada kontribusi ke arah sana lah. Kayak gue tahu itu proses yang panjang. Di Jakarta aja sebenarnya belum kelar kan masalah kayak gitu, masih kadang-kadang kita ngeliat satu sama lain sebagai saingan gitu, Pak. Kayak enggak juga lah, kayak kita masih bisa coexist juga dan saling bantu tanpa harus teradak seruduk gitu. Itu menurut gue penting banget. Dan gue committed sih sama teman-teman
untuk untuk promote value-value kayak gitu karena udah kelamaan aja gue ngelihat kayak hal-hal kayak gini menjamur gitu. Mungkin lo kan jauh lebih tua daripada gue, mungkin lo sudah pernah mengalami satu kali, jadi nggak juga sih, kalau mengalami sih sama-sama aja. tapi kan lo ada di era sebelum ini gitu kan, mungkin era 2010 2005 gitu mungkin lebih brutal ya, gue nggak tahu lah, gue masih sekolah zaman gitu. Tapi mungkin penutup, pertanyaan gue, harapan lo buat The Storefront apa? Kenapa? Harapan lo buat The Storefront ini? Oh, okay. Penutup. Oh, penutup. Oke. Okay. Harapan gue tadi sih yang gue bilang, kayak sebenarnya gue nggak punya visi komersial gitu. Kita harus growth 100% selama 12 tahun ke depan. Kayak visi gue dan teman-teman adalah punya komunitas dan komunikasi dua arah sih. Itu secara overall community wise gitu ya. Tapi secara real dan masalah produknya, gue harap sih kita bisa terus improve ya. Kayak hal-hal mungkin kayak mempermudah transaksi atau kayak ngerubah layout website sedikit biar lebih user friendly. Hal-hal kayak gitu sih. Kayak gue nggak punya target komersil, gue nggak punya target funding segala macam gitu. Selama kalaupun gue stagnan 5 tahun kayak gini terus, selama komunitasnya jalan, selama gue masih dapat kepercayaan dari para artisnya, gue nggak terlalu masalah sih. Selama gue masih bisa keep up dengan servernya gitu, tagihan masih aman. Terus kalau emang gue nggak akan pernah digaji juga ya udah gitu, gue punya kerjaan lain, dan teman-teman juga kayaknya punya stance yang sama sih, karena kita baru bahas ini minggu lalu gitu. Karena kan tanda kutip rapat setahun, kita kemana gitu. Cuma jawabannya santai aja, karena kita nggak, dari kita berlima, kita nggak punya target kita harus tajir dari sini gitu. Karena kayak ini sesuatu yang kita gunakan untuk apa ya, untuk industri ini gitu, bukan untuk kekayaan pribadi. Kalau emang at some point gue bisa meraup keuntungan dari sini, itu bagus banget. Cuma itu bukan goal gue sekarang, at least. Apakah itu berangkat dari pengalaman lo sebagai promotor musik di Noise Horn? Oh iya. Yang maksudnya lo pernah bilang karena nggak dapat keuntungan secara finansial. Jadi selama gue berkecimpung di industri ini dari tahun 2016-17, sejujur-jujurnya gue kehilangan duit dari berapa 4-5 tahun itu. Gue kehilangan duit. Kadang untung, habis itu rugi gede. Jadi kayak gue akhirnya berdamai dengan diri sendiri aja bahwa kayak lo nggak akan hidup dari sini deh. Kayaknya emang lo senang-senang aja. Mungkin lo bergaul lah, jadi apalah, tapi kayaknya untuk hidup dari sini enggak gitu. Tapi gue terbuka, misalnya ada kemungkinan gue bisa hidup dari sini gitu. Gue nggak tahu lo apakah lo full time di industri ini apa enggak. Cuma gue lihat ada beberapa kasus di mana orang-orang berhasil hidup di industri ini, dan gue respect banget. Dan kalau gue diberi kesempatan untuk jadi seperti itu, gue pengen banget gitu, karena juggling kehidupan pribadi, kehidupan industri musik, dan kehidupan kantoran itu kan tiga persona yang berbeda gitu, dan sebenarnya capek juga sih. Cuma kayak gue dengan senang hati melakukan itu gitu. Oke. Lo kalau boleh tahu di industri apa sih kerjaan kantoran lo? Jadi untungnya gue kerja di industri tech, makanya gue bisa ngakal-ngakalin website. Oh, basic di mana kayak kita bisa cost saving segala macam. Jadi gue ngerti beberapa jargon, beberapa framework. Jadi kayak ya oke lah. Dan teman gue satu lagi, Danang, juga kerja di tech. Sisanya kerja di industri kreatif sih, tapi bukan strictly musik. Gue dan Danang kita ada background itu, jadi ya. Mungkin jalan lo yang udah kesini sih, dari buat Zin zaman SMA menjadi promotor musik, sekolah di kerjaan kantoran teknologi. Iya. Semuanya buat lo jadi ke The Storefront ini. Iya, emang trajektorinya aneh sih. Cuma gue bersyukur dengan segala prosesnya, karena aneh banget. Emang dari Zin, promotor, terus sekarang jadi e-commerce lah tiba-tiba. Mungkin tahun depan gue dan teman-teman jadi apa, kita nggak tahu sih. Iya, amin. Semoga apapun itu sih yang terbaik lah semuanya. Thank you, Tra. Thank you juga yang udah dengerin, dan dari awal sampai akhir berjoin.
Mas Didik, tadi ada Suburbians juga, ada Oro, ada Vino di awal, ada Rico, Iya. ya. Beberapa gue kenal soalnya, Iya. gue mention. Iya. Sukses buat split singlenya Mocha sama Viratalisa ya. Yoi, Udah bisa didapetin di The Storefront. Yoi, kita lihat nih Rico dapat berapa juta hari ini. Kata Rico, enak aja 900.000. Gila, gue 9 juta dong harusnya. Dia mau beli gitar baru kayaknya. Iya, ya hopefully semua artis yang naruh di Storefront bisa mendapatkan keuntungan moneter ya sesuai dengan effort lo membuat musik. Karena kita tadi udah bahas membuat musik tuh mahal, jadi hopefully semua orang bisa bermodal dalam waktunya masing-masing. Siap. Oke, ya, terima kasih juga buat semuanya. Minggu depan kita akan ngobrol sama label Orange Cliff Records. Oh, sama ngobrol kios dari mana? Dito. Andito, iya, sama Dito. Oke. Cuma gue lupa hari apa. Kalau nggak salah hari Rabu deh. Ntar keluar juga kok posternya. Oke deh, salam ke Dito minggu depan. Ya, siap. Oke, Argia, makasih banyak ya. Sehat-sehat selalu. Sukses buat di Storefront, buat teman-temannya. Lo juga, Sra. Thank you all. Thank you. Bye-bye. Oke, thank you. Good night. Bye-bye.